Paslon alladzi utai perkara. Alladzi utai perkara yathuru kang bisa suci apa alladzi yathuru kang bisa suci apa alladzi minan najasati saking pirang-pirang najis. Minan najasati saking pirang-pirang najis iku salasun telu. Iku salasun telu. Al-khamru suwiji arak. Al-khamru suwiji arak idza takhallalat indal nalikan dadi cuka apa khamr. Idza takhallalat indal nalikan dadi cuka apa khamr binafsiha kalawan awak dewene khamr. Wajildul maytati lan kulite bangke. Wajildul maytati lan kulite bangke. Idza dzubigha indal narikane den samak apa mayta. Jildul mayta. Ida dubigo ingkang dan sama apa jidul maitah. Wa lan perkara. Wa perkara sol kang dadi pema iku hayawanan berupa hewan. Sol kang dadi pema hayawanan ing dadi hewan. Pasal dia nerangkeun perkara anu berubah tina perkara anu najis. Alladzi yathuru ari perkara anu bisa suci tina pirang-pirang najis. Ari perkara anu bisa suci tina pirang-pirang najis eta aya 3. Jadi perkara anu jadi bedakan orang kudu bedakan pengertian antara najis dengan mutanajis. Ini bedakan najis dan mutanajis. Lamun najis mah jadi aina teh atau zatna emang najis dan tidak bisa disucikan. Ya. Dibersihan tetap bisa disucikan. Misalnya ayat tai ke orang dicuci sampai kapan mal bisa tetap najis. Tapi lamun mutanajis, ya, mutanajis jadi perkara anu kena najis eta perkara bisa disucikan. Ya. Contohnya misalnya aya gajah misalnya. Aya gajah neleg samangka misalnya. Pas diisingkeun teh kaluarna samangka deui tinggal. Ya. Lamun ieu perkara berubah tina sifat aslina samangka dina rasana, dina bauna, dina bentukna, maka eta perkara kena najis. Tapi lamun teu berubah, maka eta samangka bisa dibersihkan kemudian kurang bisa dituang. Contohna deui kopi luwak. Ya, ya kopi luwak ieu ya sanu sok ngaleut kopi luwak tah. Kang Ibin biasanya ya, Kang Haji Ibin ya, kopi luwak. Mohon. Nah, kopi luwak, kopina dituang ku luwak, dihakan ku luwak, pas keluar bentukna siga kopi keneh. Ya. Ketika dibersihkan ya taya bauna walaupun sebenarnya lamun dipikir-pikir aya berubah naon berubahna zat asam dina kopina leungit gitunya. Tapi ketika ditumbuk, dibersihkan, dipoekeun, ditumbuk jadi kopi, ternyata rasanya masih keneh kopi, maka eta kopi luwak pada ulama ngahukuman suci. Kecuali lamun eta kopina berubah rasana, misalnya guna rasa kopi ternyata sanggeus tadi olah rasana jadi misalnya bau misalnya atau asam misalnya, maka kenging dikonsumsi seperti itu. Ya. Ini permasalahan misalnya kopi luwak kalau mempermasalahkan nah cenah eta ada minuman kopi luwak padahal kopi luwak kan berasal dari tina taina naon careuh cenah kan gitu. Nah, padahal eta kopi luwak teh tidak berubah tina naon rasana. Kenapa tidak berubah? Karena careuh sendiri itu adalah hewan karnivora ya. Careuh atau luwak itu adalah hewan karnivora. Makanan aslinya adalah daging seperti itu. Sedangkan makan kopi biasanya ada beberapa hewan yang memakan rumput, misalnya ada kucing makan rumput, dalam rangka pengobatan dirinya sendiri seperti itu. Ya. Nah, jadi bukan makanan asli tina manehna. Tapi jadi bedakeun ya antara najis jeung mutanajis. Ari najis mah berarti teu bisa disucikeun. Lamun mutanajis berarti bisa disucikan. Misalnya tehal ayat taian, misalnya ayat tai kotok, misalnya atau tai hayam.
begitu teh hayamna dibuang, maka si tehal bisa disucikeun karena eta hukumna mutanajis. Jadi perkara anu kena najis. Tapi ayat itu perkara anu najis nyata bisa jadi suci. Naon bae ka hiji nyata al khamru idza takhallalat bi nafsiha. Nyata khamr atau arak lamun jadi cuka dengan sendirinya. Jadi jadi cuka dengan sendirinya. Jadi maksudnya kumaha? Jadi si arak disimpan di wadah, kemudian ketika sudah lama itu arak teh berubah menjadi cuka, maka arak tersebut dihukumi adalah suci, termasuk wadahna arak eta suci. Tapi harus dengan sendirinya. Tahu maksudnya dengan sendirinya, yaitu tidak dimasuki dengan perkara sesuatu yang akhirnya menjadi cuka. Kenapa bisa dihukumi itu tidak menjadi suci? Dikarenakan begitu batunya masuk ke dalam arak, batunya menjadi mutanajis, ketika araknya menjadi suci gara-gara menjadi cuka, akhirnya kena najis lagi, yaitu dari batunya. Itu tidak bisa menjadi suci. Wajildul maitati idza dubiqa, yang kedua adalah kulit daripada bangkai. Yang perlu diketahui, yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang tidak hewan yang mati hatfa'an fih, maksudnya mati dengan sendirinya, ya, tanpa terkena oleh tanpa terkena oleh sembelihan menurut syara. Ya. Jadi tanpa sembelihan menurut syara. Itu dinamakan bangkai. Termasuk di sini kalau lihat di tengahnya, tapi lamun dibaca panjangnya malah kena repotnya. Jadi didinya ketika kulit bangkai itu disamak itu adalah membuang kelebihan dari kulit seperti bulunya dan daging, terus lemak, darah itu dibuang dengan sesuatu yang keset, ya. Jadi bisa ini khirif itu adalah sesuatu yang keset. Walaupun najis, ya. Walaupun najis seperti apa? Seperti tai merpati misalnya. Ya, jadi disama pakai tai merpati, kemudian dicuci, itu hukumnya boleh dipakai. Cuman di sini bukan berarti boleh dimakan, ya. Ingat, disamak itu adalah untuk boleh dipakai. Dipakai tersebut yaitu kalau seandainya kita misalnya mau sholat dalam misalnya kulit apa namanya tuh kulit macan misalnya, kan bagus tah bentuknya, atau orang nimu kulit kidang misalnya, maka itu hukumnya boleh dipakai di bawah sholat kalau seandainya sudah disamak. Dan pengertian bangkai tersebut yaitu pertama, bangkainya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, ya, seperti contohnya kulit macan, orai, segala macam, dan hewan yang bisa dimakan dagingnya tapi matinya bukan dengan sembelihan secara syara, itu juga dihukumi sebagai bangkai. Adapun kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya dan disembelih, ketika disamak maka bisa dipakai dan juga bisa dimakan, ya. Jadi bisa dipakai dan juga bisa dimakan kalau tidak membahayakan, seperti itu. Ya. Misalnya tas korban, misalnya loba kulit domba kurang dipoekeun, terus disamak, dibersihan ketina segala macam, terus gitu geus garing, kurang dipotongan, direndam deui, akhirnya jadi cecek misalnya. Kemudian dimasak, maka hukumnya boleh lamun disembelih secara sembelihan yang syar'i. Ya. Atas manawinya. Sedangkan yang ketiga, wa masar hayawanan, yaitu sesuatu yang menjadi hewan. Ya. Oh ya, tadi yang kulit itu yang tidak bisa disamak adalah kulit babi dan kulit anjing. Jadi kulit babi dan kulit anjing walaupun bagaimanapun bagusnya, walaupun disamak, maka hukumnya tidak bisa jadi suci. Kenapa? Karena seragatnya anjing dan babi itu adalah najis mughalladah. Ya. Yang ketiga, sesuatu yang menjadi hewan. Seperti apa? Yaitu seperti
apa namanya tuh belatung ya atau cacing. Cacing tersebut, nah jadi nasarahna disebutkan kadudin tawallada min ainin najasah, yaitu seperti belatung yang lahir dari zat yang najis. Ya. Walaupun mughaladatan, walaupun mughaladah. Nah ini yang jadi permasalahan waktu itu vaksin meningitis memakai enzim babi. Ya. Vaksin meningitis menjadi apa? Memakai enzim babi. Namun dina iya dari enzim babi kemudian hal tersebut, hewan tersebut bisa, maka dulu para ulama yang NU terutama mengatakan berarti vaksin meningitis suci karena berdasarkan dari ini. Jadi sesuatu yang muncul dari hewan walaupun hewan tersebut adalah najis mughaladah, kemudian Punten tadi error jaringanna. Iya teh. Mohon siap kesawios. Ulah lajengkeun. Jadi hewan anu muncul tina perkara anu najis walaupun najis mughaladah, maka eta hukumna suci eta hewan teh. Bal eta kenaon alasanna nyata hewan tersebut muncul bukan dari najis mughaladahnya sebenarnya, tapi hewan anu saja nu entrep karena eta najis mughaladah kemudian berkembang biak dina anu najis mughaladah misalnya atau najis yang lain, maka hewan nama mah suci hewan nama, tapi ari najis mughaladah beda dicarita. Nah, ya contohnya yang terjadi waktu kasus meningitis yang dikembangbiakan di dalam enzim babi, ya kan? Akhirnya banyak yang menolak cenah mau divaksin meningitis waktu mau berangkat umroh karena cenah teh najis, tapi cek para ulama di hukuman teu najis tapi hukuman suci. Menawi eta keteranganan ayeuna mamugi manfaatna. Mangga bilih pertarosan, mangga Kang Haji Bin. Atur nuhun Pak Kiai. Mangga Pak Haji Ibin bade naros. Mengalah jengkeun wae atas. Atuh sakedik Pak Kiai nya. Eta tadi kan arak jadi cuka. Eta lamun arak kayak arak minuman keras kayak whisky gitu, vodka kumaha eta? Jadi kitu tiasa. Biasa, bukan sama semua arak, apapun bentuk araknya, lamun jadi cuka mah ya berarti jadi suci gitu kan. Walaupun kadang-kadang kalau yang model teknologi Eropa itu ada arak yang sampai umur ratusan tahun dan tidak menjadi cuka. Malah lagi semakin lama umur arak tersebut maka semakin mahal. Gitu. Eta mah beda dari cerita. Pokoknya mah di mana mah etanon arak yang menjadi cuka. Bagaimanapun bentuknya asal dengan sendirinya maka hukumnya adalah menjadi suci seperti itu. Ya. Jadi nggak ada alasan apapun. Walaupun ya masa orang sengaja nyen cuka tina arak mungkin seperti itu kan ya. Cuka mah punya izinnya sendiri. Cuman imah kejadian lamun arak jadi cuka dengan sendirinya maka hukumnya adalah suci seperti itu. Karena emang tadi kan
Nu aya informasi kan lamun kayak vodka, kayak whisky gitu lamun disimpan semakin lama malah semakin ngeplay itu gitunya. Terus Iya. kapan jadi cukana kita gitu. Atau udah ditungguan atau eta mah. Dan emang seperti itu. Jadi canggihna mereka itu jadi si arakna itu tetap bisa jadi cuka, jadi anggar jadi arak gitu. Walaupun kadang-kadang malah beratus-ratus tahun pernah aya anu arak dilelang 1.600 berapa tak gitu. Ayeuna satu botolnya tuh sampai sekian ratus juta gitu. Sabotol eta teh. Nah, itu maka yang nggak bisa jadi suci seperti itu. Oh, mohon. Terus anu kadua tentang kulit bangkai nu disamak teh ya. Eta Ya. kulit ular gitu naon kan ular sanes aya teu kenging di dahar teh kumaha? Ya, jadi yang dimaksud dengan bangkai itu ada dua pengertian. Pertama adalah hewan yang bisa dimakan tapi mati sendiri. Ya. Atau hewan yang tidak bisa dimakan, yang dimana kalau disembelih kan hukumnya haram, atau hewan yang tidak bisa dimakan deh. Ya kenapa tidak mungkin dimanfaatkan kan seperti itu. Tapi kalau seandainya mati tengah sendiri, hewan yang tidak bisa dimakan juga bisa jadi suci. Karena yang tidak bisa jadi suci itu kalau seandainya anjing dan babi itu mutlak tidak bisa suci walaupun bagaimanapun bentuknya. Tapi kalau hewan yang tidak bisa dimakan itu hukumnya memang bisa disamak gitu. Jadi dia ada penambahan ya hilap tadi. Aya syarat nu sejen nyata termasuk maetah adalah hewan anu disembelih ke orang-orang majusi atau penyembah berhala. Jadi hewan anu disembelih ke penyembah berhala eta hukumna adalah tidak bisa jadi suci. Terus yang selanjutnya adalah hewan buruan ya. Hewan liar buruan yang diburu oleh orang-orang diburu oleh orang-orang yang lagi ihram ya. Kan dina tante la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa idza halaltum fastadu dina Al-Qur'an dina surat Al-Maidah. Nah, itu hewan orang yang buruan yang diburu oleh orang-orang yang muhrim, yang ihram. Jadi muhrim itu berarti orang yang ihram dan lain zaman nanti anu diharamkan nikah lain. Muhrim itu adalah orang yang ihram ya seperti itu. Itu maka hewannya itu yang disembelih itu hukumnya adalah tidak boleh dimakan yang berarti kumaha. Ya berarti sih hukumnya adalah maitah bukan hukum hewan yang disembelih secara sembelih syar'i. Karena hukumnya haram ya. Orang lagi ihram ngaburu binatang hukumnya adalah haram seperti itu. Ya. Mangga boleh pertanyaan di. Eta nu katilu kan binatang eta lamun ningali kita kitab ieu mah berarti memang leresna ari vaksin teh. Walaupun tina babi ge. Berarti emang teu sawios nya salaresna mah ya. Sawios karena hewannya sendiri itu kan bukan dari anjing babi munculnya. Bukan lahir dari anjing babi, tapi hewan tersebut adalah hewan nu ngentrep kana anjing babi kemudian menjadi banyak seperti itu. Tapi eta teh hewan vaksin teh, no, bentukna hewan. Ari vaksin teh kan hewan kan, ari virus teh hewan. Ari pengertian hewan itu adalah sesuatu yang hidup orang, kita masuk hewan. Karena pengertian hewan itu adalah sesuatu yang hidup, bisa bakteri, virus, pokoknya yang bisa bergerak, punya roh sendiri, itu namanya hewan. Iya, berarti emang biasanya, tapi orang-orang pada itu nggak mau itu. Ya makanya disinilah orang-orang yang kalau saya katakan kasar nama golongan sumbu pendek lah gitu ya. Jadi menghukumi sesuatu itu dari luar wungkul gitu ya. Padahal jerona mah namina teh bukan seperti itu. Contohnya kieu mun aya minyak cap babi, mana langsung ngaharamkeun we. Pada aya ngaran babi padahal mah jerona naon minyak lain babi gitu kan. Ya seperti itu.
Atas manawinya. Atas tunun. Jadi jeung zaman nu kieu mah ulah debat, zaman kieu mah lamun debatnya hayang menang sorangan bung eleh. Karena Iya, manehna melaksanakeun sunnah padahal lain sunnah nyangan hadis nu beda jeung batur eta mah. suruh ngaji kitab ke. Bagaimana? Bedanya kan suruh ngaji kita untuk kita kuliah lagi baca buku-buku yang dikarang orang yang orang-orang tersebut hanya menerjemahkan, kadang-kadang menerjemahkan bukan berarti benar menerjemahkan teh gitu. Harus menawinya. Atas mangga ditutup pakai. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bima alam tanah. Alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna Robati lana fi dinina tawassalna bita'allumi antarzuqana wasi'a wa antarzuqanal amah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurus mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan mugi Gusti ngarizkian kajembaran kemanfaatan